Halo bosku, halo bosku. Bosku, kali ini saya akan kasih tips pemasangan peredam pisel. Baik pemasangan di lantai maupun pemasangan di pintu nih bosku, seperti di video ini nih bosku. Jadi memang beberapa kali saya sering untuk pemasangan peredam ini agar lebih hemat itu pemasangan peredam sendiri saja bosku. Agar lebih hemat tentunya, karena di beberapa video saya tetap menyarankan pemasangan peredam sendiri aja, selagi bisa dikerjakan sendiri ya pasang aja bosku sendiri. Terkecuali kalau memang kegiatannya sibuk, tidak ada waktu untuk mengerjakan sendiri, ya bisa pergi ke pemasangan jasa peredam, contohnya bisa pemasangan ke SPM ataupun ke yang lainnya nih bosku. Nah, saya akan jelaskan pemasangan peredam pisel nih bosku. Untuk pisel ini peredam yang memang bisa dibilang peredam paling sulit untuk dipasangnya bosku. Saya akuin untuk peredam pisel ini agak sulit untuk pemasangannya, apalagi untuk pemula-pemula nih yang mau pasang sendiri. Tips ini wajib nih bosku untuk disimak ya. Nah, karena kenapa untuk pemasangan peredam pisel ini harus benar-benar panas untuk pemasangannya bosku. Jadi kalau tidak panas itu tidak akan maksimal bosku. Dalam arti kata maksudnya bukan tidak maksimal peredamnya bosku ya, bukan, tapi untuk daya rekatnya gitu, daya rekat ke bodinya itu sendiri. Beda dengan bahan aspal otomat. Kalau bahan aspal otomat dipanasin sedikit saja itu sudah enak bosku untuk ditempelin ke bodinya atau mengikuti lekuk kontur bodi mobil sendiri, enak bosku kalau bahan aspal otomat. Tapi kalau bahan pisau ini susah bosku, harus sabar. Nah, pertama ya sudah jelas bosku, harus punya si hot gunnya nih. Hot gunnya ini murah bosku, murah ya, tidak sampai harga 300-an lah harga hot gun ini. Dan dipastikan juga nih listriknya kuat bosku, dipastikan itu listriknya harus kuat. Karena kenapa? Yang murah saja hot gun ini seperti yang saya pakai nih, yang kita pakai itu wattnya sekitar 1500 watt atau 1000 watt. Untuk yang rendahnya, pemakaian yang rendahnya itu bisa sampai 1000 watt. Mohon maaf bosku ya sambil ngerokok, tapi saya sambil jelasin juga. Karena kalau bosku, kalau panasnya kurang maksimal yang tadi saya bilang itu tidak akan maksimal untuk proses pemasangannya. Terus saya ada tips juga nih bosku, untuk tips juga nih. Kalau pemasangan peredam pisel ini, kalau lagi terik matahari nih ya, lagi panas terik matahari gitu ya, biar lebih enak si piselnya ini dijemur dulu bosku, dijemur di bawah terik matahari. Jadi dia permukaannya jadi agak lembek bosku. Jadi pada saat ditempel itu si headgunnya itu tidak terlalu capek untuk proses pemasangannya. Begitupun bahan aspalnya nih, kayak aspal otomat juga kalau lagi terik panas matahari, alangkah baiknya dijemur dulu semua, jadi enak proses pemasangannya nih bosku. Oke, kita bahas di lantai tadi ya. Sekarang untuk pemasangan di pintu bosku. Jadi jujur aja bosku, dulu awal-awal saya pasang peredam pisau dan baru mengenal peredam pisau bosku ya, saya belum begitu memahami peredam pisau ini dulu waktu awal-awal ya, mungkin 3 tahunan yang lalu kalau nggak salah bosku. Saya juga pernah gagal bosku. Dalam arti pernah gagal apa? Pemasangan di areal pintu. Karena kalau di areal pintu bosku, kalau tidak benar-benar panas pemasangan peredamnya itu pasti yang namanya copot, pasti yang namanya copot. Dan kalau udah copot resikonya apa bosku? Jadi pergesekan antara si kaca, pada saat kaca turun itu gesek ke peredam pisau yang copot. Makanya peredam pisau kalau udah lari ke pemasangan jasa peredam gitu, itu harganya mahal bosku, jasanya hampir sama kayak harga bahannya bosku, hampir sama harga jasanya itu. Karena tadi itu tidak bisa sembarangan bosku. Kalau di lantai kasarnya bosku, kalau di lantai kasarnya masih kurang panas ya, itu tidak akan copot, hanya kurang maksimal saja ya. Tapi kalau di kaca nih bosku, kalau sudah copot, resikonya ya kaca bosku. Yang ditakutkan kan resikonya kaca itu baret, terkena gesekan si peredam itu karena pemasangannya kurang maksimal. Nah terus ini bosku, nah kalau untuk di plafon, mohon maaf bosku sambil ngerokok ya.
Dan untuk di plafon nih bosku, untuk di plafon memang sih Piscel ini berani menjamin katanya produk Piscel ini. Saya pernah tonton juga channel YouTube-nya pada saat proses pemasangan peredam. Itu katanya tidak masalah pasang di plafon peredam Piscel, katanya kuat. Cuman kalau saya sih belum pernah pasang peredam Piscel itu di plafon, bosku, belum pernah. Karena saya menjaga gitu, dalam arti kata tidak mau ambil resiko. Untuk sekarang ini saya tidak mau ambil resiko, bosku. Karena yang namanya peredam aspal kalau sudah ketemu panas kan logikanya pasti dia ada dia keras, terus kena panas otomatis jadi agak lembek nih si aspalnya ini. Gitu. Kalau masalah leleh enggaknya ya saya nggak tahu, karena saya juga belum pernah nemu kasus peredam Piscel ini meleleh dipasang di plafon. Kalau bahan aspal otomatis saya sering, bosku. Saya sering menemukan kasus meleleh untuk di pemasangan di plafon. Tapi kalau bahan Piscel memang sih saya belum pernah lihat dan pernah tahu kalau si Piscel ini meleleh yang tadi saya bilang. Tapi makanya saya nggak pernah yang namanya SP pasang peredam Piscel di plafon, untuk menghindari aja, bosku, menghindari resiko. Lebih baik kita menghindari lah. Nah makanya kalau untuk plafon saya memasangnya memakai bahan ini, bosku, memakai bahan butir rubber ya, contohnya pakai noise skill. Pokoknya jenis butir rubber itu aman untuk pasang di area plafon. Karena kenapa? Dia bahan dasarnya rubber, bahan karet gitu, bahan karet. Terus keduanya dia ada aluminium foilnya, bosku, ada aluminium foilnya yang memang fungsinya untuk meredam panas. Si fungsinya aluminium foil ini untuk pemasangan di plafon, dan keduanya dan si rubbernya ini, bosku, dia untuk meredam suara bising ketika hujan deras, bosku. Fungsinya jadi ada dua, rubbernya untuk meredam suara hujan dan untuk si aluminium foilnya untuk meredam panas. Karena kan banyak, bosku, ya kalau pemasangan peredam nih tadi yang saya bilang, bosku, pemasangan peredam itu ya mahal, bosku, mahal, dan harganya juga lumayan lah. Di toko-toko online, bosku, bisa cek lah. Kalau beli satu dua lembar ya mungkin murah, tapi kan kalinya kali banyak, bosku. Kembali lagi nih untuk pemasangan peredam Piscelnya, bosku. Untuk pemasangan peredam Piscelnya ini, untuk yang diperlukan untuk lantai, jadi tergantung jenis mobilnya ini, bos. Kalau misalkan mobil bangku 2 baris, contohnya Brio, terus CR-V, pokoknya mobil bangku 2 baris yang ada lekukan buat roda atau ban stip atau ban serep nih, itu pemakaiannya hampir lebih banyak, bos. Bukan lebih banyak sih, hampir imbang sama mobil-mobil minibus, contohnya Avanza gitu. Avanza kan lebih besar ya dibanding mobil-mobil yang ban dalamnya itu di dalam gitu, yang ada cekupan. Itu sebenarnya habisnya hampir sama, bos, habisnya. Karena kalau Avanza kan rata ya, Avanza, Xenia atau Pajero gitu atau Innova kan rata. Tapi kalau yang mobil bangku 2 lapis umumnya kan ada bagasi buat naruh si ban serep atau si ban stick. Itu pemakaiannya hampir sama. Jadi ada yang bilang seperti ini, mobil ini kan mobil bangku 2 baris, harusnya pemakaiannya lebih hemat gitu kan, secara logikanya. Tapi kalau dilihat dari lekuk bodinya, bos, kalau mobil bangku 2 baris itu, dia rata naik terus turun lagi ke area bagasi. Nah itu yang bikin borosnya pemasangannya. Nah kalau untuk lantai pemasangan kita ya, pemasangan SPM untuk lantai itu bisa menghabiskan bahan 25 lembar. Loh, kok banyak banget gitu. Dan 25 lembar ini, bosku, pemasangan ini bukan hanya di lantai. Kalau hanya di lantai aja ya mungkin 10 lembar ya mungkin cukup, bosku. Karena pemasangan lantai itu, bosku, lantai berikut naik ke fender roda belakang, bosku. Naik ke fender roda belakang terus masuk ke area apa di atas roda itu, ke bodi samping kan naik ke atas, bosku. Nah, itu yang bikin banyaknya pemakaian bahan. Terus keduanya spakbor roda depan kalau dipasang. Jadi 25 lembar itu termasuk lantai, bodi samping ya, bodi samping sampai naik ke fender, sampai ke fender depan atau spakbor depan, bos. Pemasangan itu 25 lembar. Dan untuk pintu berapa nih? Untuk pintu umumnya itu 14 lembar, bos. Amannya ya beli 15 lembar lah amannya. Kok banyak juga nih? Karena kan memasangnya
2 layer, bodi dalam sama bodi tengahnya atau bodi luarnya. Satu set pintu umumnya jaga aman lah beli 15 lembar, bosku. Jadi bosku bisa hitung nih, 25 lembar plus 15 lembar, kita sekitar 30 lembaran ya, bosku. Sekitar segitulah, bosku. Itu hanya untuk pemasangan 1 layar, belum lagi peredam akustiknya kalau mau di double. Biasanya peredam akustik ini perannya sangat penting loh, bosku. Kenapa sangat penting peredam akustik ini? Pertama, dia lebih menyerap suara, bosku. Jadi suaranya dia bisa lebih menyerap suara. Karena kalau untuk bahan aspal atau bahan butir rubber, memang dia meredam suara, bosku. Tapi utamanya dia untuk meredam vibrasi, bosku, atau getaran bodi. Itu untuk meminimalisir getaran bodi kalau untuk bahan aspal, bahan butir rubber. Nah, untuk menyerap suaranya, ya ini harus pemakaian bahan akustik, bosku. Kalau produk noise kill yang mungkin NK18, ada juga merek Ojora, ada juga merek STP, macam-macam lah peredam akustik mereknya ya. Dan untuk versi hematnya nih, bosku, untuk versi hematnya peredam akustik, versi hematnya bosku bisa ini, bosku bisa memakai bahan glass wool. Nah, glass wool ini peredam bawaan mobil, bosku, peredam asli bawaan mobil loh. Jadi setiap mobil itu pasti ada glass wool-nya, cuman tidak banyak, bosku, yang bikin kurang maksimalnya karena hanya di bagian-bagian tertentu nih naruh si glass wool-nya ini pabrikan. Tapi kalau pemasangannya dari depan sampai ke belakang gitu, terus si dot trim pintu di area bagasi kalau dipasangnya benar-benar rapat, itu glass wool itu sangat kedap, bosku. Jadi kalau menurut saya sih memang ya glass wool kalau untuk lapisan kedua itu lebih cocok. Terus keduanya selain menyerap suara nih, peredam akustik ini, bosku, bisa meningkatkan atau lebih meningkatkan kualitas audio, bosku. Audionya itu akan lebih enak, bosku, akan lebih detail gitu. Suaranya itu tidak bergema di dalam kabin mobil itu, suara kita tuh jadi nggak ngegema. Kalau ngegema kan kurang enak, bosku, audio suaranya. Nah, itu untuk meminimalisir itu gema di dalam mobil juga itu fungsinya. Jadi banyak fungsinya lah, bosku, untuk peredam, pemasangan peredam di kendaraan. Seperti itu, bosku ya. Siapa lagi ya yang harus saya jelaskan? Kayaknya sudah lebih dari cukup yang saya jelaskan, bosku ya. Jadi untuk layer pertama, untuk pemasangan peredam bisa bahan aspal yang tadi saya bilang, Pixel, atau mau bahan butir rubber itu terserah. Terus lapisan kedua itu sangat penting, bos, untuk menyerap suara bisingnya, apalagi suara gemuruh suara roda. Kebanyakan yang mengeluhkan itu kan suara gemuruh suara roda ya, sama suara luar itu masuk, bos. Oke, bosku, mungkin hanya itu, bosku, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terus yang ingin pasang peredam sendiri juga ya, mungkin mudah-mudahan bisa terbantu gitu, karena saya sering upload video. Pasti kan bosku juga sudah sering perhatikan kan loh cara pasangnya. Mulailah pasang peredam sendiri biar lebih hemat, bosku. Tidak harus ke spesialisnya, karena kalau udah lari ke spesialisnya itu pasti harganya mahal, bosku. Harganya mahal. Nah, kalau untuk lari ke spesialisnya untuk pemasangan yang mungkin yang tidak ada waktu luang atau memang benar-benar vakum di dunia mobil gitu ya, makanya mereka lari ke spesialisnya pemasangan peredam. Jadi kalau bosku berani pasang peredam sendiri kan bisa lebih enak dan berkendara pun lebih nyaman nih, bosku. Terutama nih mobil LCGC nih, bosku. Mobil LCGC kan sering mengeluhkan ini ya, sering mengeluhkan bising gitu, suara roda. Melihat harga peredam mahal gitu ya, lebih bagus yang tadi saya bilang pasang sendiri, dan caranya nyicil aja, bosku, nyicil. Misalkan pintu 15 lembar nih, bosku ingin ngeredam suara bising dari luar, bosku beli saja nyicil. Mungkin bulan pertama beli 5 lembar, bulan berikutnya beli 5 lembar. Setelah terkumpul, bosku bingung pasangnya nih, bisa lihat tutorialnya. Sekarang tutorial atau ilmu sudah banyak di YouTube, bosku. Cara pemasangan apa bisa lihat di YouTube, dan bukan hanya di channel SPM. Di channel lain pun banyak tutorial untuk cara bongkar mobil sendiri, cara bongkar si dot trim, cara bongkar macam-macam, itu ada ilmunya di YouTube, bosku. Oke, bosku, mudah-mudahan terbantu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, bosku ya.
Sebelumnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.